Kemarin Pak Guru tidak bilang kalian untuk selalu menjaga kesehatan, karena kemarin Pak Guru lihat Noza itu sempat nanti hujan ketika pulang sekolah, dia berhujan-hujan, tidak menunggu tempat yang teduh, ya. Pak Guru udah bilang harus jaga kesehatan. Sebentar lagi kalian menempuh ulangan umum, ulangan akhir semester, penentuan kalian di semester ganjil ini, semester 1 ini, ya. Jadi Pak Guru minta, kan kemarin udah bilang jangan mandi hujan-hujan, karena kondisi cuacanya ini hujan panas, yang mana kalau kondisi kayak ini sering menyebabkan orang jadi sakit. Baru Pak Guru bilang kemarin jangan mandi hujan. Noza ini udah mandi hujan kemarin, berhujan, dia tentunya dari tempat yang teduh, dia menunggu jemputannya, ya. Baiklah, kita lanjut saja. Untuk pertemuan hari ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap! Terima bukunya dan dikeluarkan. Kita pretest dulu ya. Seperti biasa, keluarkan satu lembar, beri nama, kemudian tanggal hari ini. Soalnya tidak perlu tulis, langsung jawab saja, tapi nomornya harus ada ya. Silakan kalian kerjakan soal pretest ini dalam waktu maksimal 5 menit, ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Apakah keuntungan yang diperoleh bunga? Itu gambar apa tuh? Buku lagi? Iya, ya betul. Nomor 2, bagian tumbuhan ini berperan melindungi bakal calon tanaman baru. Bagian apa yang dimaksud tersebut? Kalian sebutkan bagiannya ya. Kemudian kalau bisa kalian jelaskan fungsi dari bagian tersebut. Nomor 3, aku lahir akibat dari penyerbukan yang dilakukan koleksi bunga. Nantinya akulah yang akan mempertahankan regenerasi dari jenisku. Siapakah aku? Silakan.
mengumpulkannya. Dicek dulu. Pastikan bernama sampai tidak ada namanya. Yang belum, Pak Guru kasih tambahan waktu 1 menit ya. Sudah semua? Dah semuanya ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Oke, yang kemarin kita pelajari bagian satu orang. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari akar? Coba yang lain dulu, pertanyaan yang lain dulu. Kalau enggak baru ya coba Zena. Nanya besar-besar suaranya. Nanya itu sama. Menyerap air dari dalam tanah. Selain air apa lagi yang diserap? Adi? Menyerap zat mineral, zat hara dari dalam tanah. Betul ya? Itu fungsi akar. Kira-kira ada nggak fungsi akar yang lain selain untuk menyerap air, menyerap zat hara, zat mineral? Kalau tidak ada akar gimana tanamannya? mati. Ya itu kan mati. Selain itu kondisi selain dia. Kalian bayangkan kalau akar tidak ada tanamannya itu kayak gimana? Tidak bisa berdiri tegak, masalahnya tidak bisa kokoh. Betul sekali ya Nadia, pintar Hadi ya. Itu fungsi akar. Jadi jangan kalian taunya hanya menyerap air, menyerap zat hara. Setelah itu kan bisa untuk memperkokoh tumbuhan. Kalau tidak ada akarnya kan dia mudah tercabut kan. Nah kalau batang, fungsi batang kamar menyalurkan air dari mana ke mana? Dari akar ke hanya ke pucuk ke seluruh bagian tumbuhan. Betul sekali ya Maria. Selain itu fungsi batang Mengangkut air ke bagian-bagian. itu kan disebutkan barusan. Fungsi batang juga apa? Batang coba kalian lihat di sini. Batang itu tempat apa bisa? Untuk sebagai daun. Tempat apa? Tempat tumbuhnya daun. Betul ya? Betul ini saya. Ya, daun, bunga dan bagian-bagian tumbuhan yang lain. Kemudian daun, fungsi daun. Ayo, yang ceweknya. Siapa yang ceweknya lagi? Yang ceweknya banyak pasifnya nih. Alika. Tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses perkembangan. Biru ya, Azena. Pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan. Betul. Selain sebagai tempat fotosintesis, untuk apa daun? Daun untuk apa? Untuk apa Niza? Untuk menyerap air, Pak. Angkat tangannya dulu, biasakan ya. Untuk apa daun? Selain untuk fotosintesis, Menyerap air, Pak. Agar tumbuhan bisa bernafas. iya, alat pernapasan pada tumbuhan juga di daun sebagai tempat pernapasan. Selain itu sebagai tempat apa lagi? Ada kaitannya dengan air sebagai tempat tempat. Ayo ingat-ingat kemarin tempat ada hubungannya dengan air. Kan udah diserap airnya, kalau airnya kelebihan tuh kayak gimana? Harus diapakan airnya?
Airnya harus diapakan? Harus dikeluarkan. Buangnya melalui apa? Akar. Kalau manusia kan dia berkeringat, Dari akar. dia buang air kecil. Kalau tanaman dia Dari akar lalu buah. melalui daun, airnya diapakan? Ditopang. Uapkan, tempat penguapan, ya betul. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran hari ini sama seperti kemarin, kita akan berdiskusi secara kelompok, pakai kelompok yang kemarin ya. Kemudian ada presentasi, pengamatan juga, serta kalian akan menyimak beberapa materi yang akan disampaikan atau yang akan ditampilkan melalui video. Pak Guru mau nanya nih, kalian tahu nggak lagu naik-naik ke puncak gunung? Kita nyanyikan dulu ya. Anggap ini nostalgia kalian masih PAUD, masih TK ya. Dari lagu tadi ada jadi pertanyaan kamu adalah tadi banyak ngomong apa? Cemara. Pohon cemaranya di mana? Di gunung. Di gunung. Pertanyaannya, siapa yang menanam pohon cemara di gunung? Ayo. Dari gunung. Dari gunung. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Pak, ini Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Ya pasti semuanya diciptakan oleh Allah ya. Coba akhiri itu bunga-bunga yang dilepaskan dulu, jangan dipakai kayak gitu. Siapa lagi yang perempuan mana soalnya? Kok ada? Kita kan tahu petani yang menanam di gunung semuanya. Contoh di dataran tinggi. Nah ya, untuk menjawab pertanyaan ini, makanya kalian hari ini mempelajari materi bagian dan fungsi tumbuhan. Lanjutan dari kemarin, sekarang kita fokusnya ke bunga, buah, dan biji. Nanti kalau kalian mempelajarinya, kalian bisa menjawabnya nanti tuh. Kok bisa sih di gunung itu banyak pohon cemara, siapa yang nanam? Kalian bisa tahu nanti. Ya, makanya untuk hari ini kalian harus belajar dengan semangat, ikuti pembelajarannya dengan serius. Kemudian nanti kalian akan menemukan jawaban-jawaban pertanyaan tadi melalui pembelajaran hari ini. Adapun tujuannya sama seperti kemarin, cuman bedanya yang hari ini kita lebih membahas tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan bunga, buah, dan biji. Ya, jadi kalian bisa menganalisis hubungannya nanti. Lalu kalian juga melakukan diskusi dan membuat laporan dan KPD-nya kalian kerjakan dengan berdiskusi dan presentasi ke depan. Serta sikapnya masih sama, yaitu disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik di dalam kelompok. Kemarin nilainya udah bagus ya, penilaian dari Pak Guru terhadap sikap kalian. Oke, untuk mengetes semangat kalian, apakah kalian semangat atau tidak, kita lihat dulu ya. Tepuk semangat. Siapa kita? Bagus. Berarti kalian sudah semangat ya. Kita mulai pembelajaran
Coba kalian amati gambar yang Pak Guru tayangkan di slide PowerPoint ini ya. Nah, itu gambar apa? Itu ada pohon, ada gunung, Kalian lihat, ini gambar pertama ini lokasinya di mana? Bukan. Ada apa di hutan ini? Nah, tumbuhannya. Kemudian ini di mana? Ada pasir di gurun. Juga ada tumbuhan ya. Ini di mana? Ada apa juga di sini? Yang ini di dataran tinggi bersalju kan, di pegunungan bersalju juga ada. Ini di mana nih? Tepi atau di pesisir pantai ya, di pesisir daratan dengan lautan. Ada juga tanaman. Tanaman apa nih, tahu enggak? Ya, bakau, betul. Nah, ini di mana? Pantai. Ada juga namanya pohon kelapa ya. Nah, pertanyaan Pak Guru adalah mengapa pohon ini bisa tersebar di mana-mana? Ada di hutan, di gunung, di gurun, di pantai, bahkan di tepi laut, di tempat yang sangat dingin, bersalju. Itu mereka bisa ada di situ. Padahal kalian tahu kalau pohon kan dia tidak berjalan kayak kita. Kalau kita bisa berjalan, bisa ke sini, sini ke sini. Hewan juga demikian. Kalau pohon emang pohon punya kaki. Jadi kenapa dia bisa ada di sana? Karena apa? Ya, kenapa dia bisa tumbuh di situ? Ada fotosintesis. Coba kalian harus belajar berpikir ya, berpikir kritis. Oh iya ya, kenapa pohon itu ada di gurun? Padahal kan kalau kita lihat di gurun ini adalah salah satu tempat di bumi yang paling jarang dikunjungi oleh manusia. Ya, paling jarang. Ada sih manusia yang lewat-lewat di gurun, tapi tidak banyak. Kok bisa ada pohon di sana? Ada yang menanamnya. Kan ada jangan lewat dia. Nah, kemudian ya pasti jawabannya karena Allah menciptakannya. Ya tetap karena semuanya ya yang ada di kehidupan ini Allah yang menciptakan, betul. Tapi kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jangan dari sudut pandang agama dulu, dari ilmu pengetahuan dulu. Nah, kayak di sini, kok bisa ada tanaman-tanaman pinus seperti ini? Ya, ya. Kenapa? Coba kalian pikirkan, bagaimana cara pohon tersebut, tanaman tersebut berkembang biak? Kalau kita manusia, kayak gimana berkembang biaknya? Kalian bisa ada ini dengan apa? Karena apa kalian nih? Dilahirkan kan? Kalau manusia itu melahirkan, dia berkembang biaknya ya dengan cara melahirkan, beranak ya. Kalau hewan itu beranak, rasanya beranak. Ada yang hewan yang bertelur juga. Nah, kalau pohon, gimana cara dia berkembang biak? Karena ada bijinya, ya salah satunya betul, ada bijinya. Dari biji tersebut nanti akan, ya. Nah, untuk itulah lebih lengkapnya kalian harus mengikuti pelajaran hari ini biar kalian tahu dan terjawab pertanyaan ini. Kok bisa sih pohon ada di mana-mana? Sama seperti naik-naik ke puncak gunung kan? Kok ada pohon cemara di atas gunung? Siapa yang nanamnya? Makanya ikuti pelajaran hari ini dengan baik, ya. Baiklah anak-anak, silakan kalian bergabung ke kelompoknya yang kemarin, ya. Silakan. Belajarnya. Nah, anak-anak coba
coba kalian keluarkan buah yang kalian bawa. Kalian lihat buah tersebut, boleh kalian kupas ini kalau ada pisau. Hati-hati pakai pisau ya. Siapa mau pakai pisau tadi? Kalian bisa lihat daging buahnya, kemudian bijinya ya. Ini kelompok ini. Pelan-pelan pakai pisaunya pelan-pelan. Sambil diamati ya, mana yang daging buahnya, mana yang bijinya di sebelah mana. Pelan-pelan. Yang ini apa? Yang bagian luarnya ini namanya? Kulit. Terus yang kalian makan bagian apanya? Daging buah. Bijinya mana bijinya? Kalian makan enggak bijinya? Enggak ya. Jadi bijinya itu untuk diapakan biasanya? Ditanam biar menghasilkan pohon mangga lagi kan? Oke ya, bagus ya. Diamati. Nah, coba dilihat. Itu buah apa? Kalau enggak tahu keterlaluan ya. Coba dibuka. Itu yang kalian buka apanya? Kulitnya. Iya, kulitnya. Terus yang kalian makan bagian apanya pada buah? Daging buah. Bijinya di sebelah mana? Di dalamnya. Dalam mana? Dalam buah. Ya. Mana bijinya? Tadi itu udah kalian. Nah, itu biji apa tuh? Buah jeruk. Kalian makan enggak bijinya? Oke. Yang warna hijau tuh bagian apanya? Kulit. Yang kalian makan? Isi atau daging buahnya. Bijinya yang mana bijinya? Ada bijinya. Kalian makan enggak bijinya? Untuk apa bijinya nanti? Tanam ya. Kelompok ini buah apa yang dibawa? Markisa. Mana? Coba dilihat. Ini apanya? Mana daging-daging buahnya mana berarti? Ini dagingnya. Dia melekat di bijinya ya. Enak nih, segar rasanya. Ya. Yes. Bagus semuanya. Udah cuci tangannya bekas potong buah. Sekarang keluarkan bunganya. Bunga kembang sepatu yang ada bawah bunganya, silakan. Ya, kalian amati. Bunga tersebut kalian amati. Amati bagian-bagian bunganya. Coba kalian sambil buka buku paketnya juga, bahan ajarnya juga. Coba lihat tuh bagian-bagian ada apa saja yang kalian enggak ada ini. Bagian apa namanya? Coba dilihat di buku ini. Terus ini bagian apa? Fungsinya apa? Kalian cari di buku. Bahan ajarnya. Yang kuning-kuning ini apa? Yang warna merah itu apa? Terus ini yang di bawah sini apa nih? Ya. Lihat. Mana dia bunganya? Kita bawa pinjam ya bunga dengan kelompok sebelah. Tuh. Coba lihat bunganya. Nah, tuh. Bagian-bagiannya coba kalian perhatikan nih, kalian yang perhatikan. Jadi Pak Guru pula. Ini bagian apa nih? Tahu nggak ya? Daunnya. Coba cari buku mana, bukunya mana? Coba dikeluarkan buku paketnya. Oh, satu. Tahu nggak yang bawahnya bagian bawahnya apa? Nah, makanya dilihat, dipelajari bukunya, bahan ajarnya ya. Tuh, terus yang ini yang menjulurnya apa, bagian apa, terus yang kuning-kuning itu apa, ya. Ini mana bunganya? Nah,
Ya matilah, masa disimpan bunganya? Lihat ini, nah kalian lihat. Ada berapa bagian di sini? Ini yang 1, 2, 3, 5. ada ini lagi bawahnya, ada ini juga. Itu yang ini nih, apa ini? Ininya yang ini, dasar bunga yang ini. Ini waktu dia belum mekar. Nah, ini bagian apa namanya nih artinya? Kalian cari, ya diskusikan, makanya diskusi. Kalian cari di bahan ajar di bukunya ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati buah, kemudian mengamati bunga, ada enggak yang mau kalian tanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, Zizan dulu ya. Silakan Zizan. Pak, buah kan bisa dimakan. Terus buah untuk tumbuhan sendiri itu apa fungsinya, Pak? Oh, berarti pertanyaannya fungsi buah bagi tumbuhan, ya? Oke, satu pertanyaan dulu. Pak Guru Tampung, siapa lagi? Aska. Pak, buah itu asalnya dari mana, Pak? Asal buah dari mana? Oke. Satu lagi pertanyaan. Zizi, ya? Fungsinya mahkota. Fungsi mahkota bunga. Fungsi dari mahkota bunga. Baik ya, ada 3 pertanyaan. Jadi kamu nanya, ya? Kamu nanya. Kalian bertanya-tanya. Ya? Ini ya, Pak Guru kasih tahu ya jawabannya ya. Kalian harus simak dulu pelajaran hari ini karena seperti biar kalian tahu jawabannya ya. Oke ya? Oke? Pak Guru akan bagikan LKPD untuk kalian diskusikan. Biar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi itu ya. Biar kalian tidak bertanya-tanya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diskusikan berdasarkan apa yang kalian amati tadi dari buah, kemudian bunga, biji dalam buah, ya. Silakan. Jadi kalau memang tidak tulis, kalian checklist ya, kalian checklist nanti bisa dimasukkan dalam jawabannya dan biar tidak jawaban juga. Jadi jawaban juga nanti kan. Terus yang bagian kalian tulis, tidak diisi gitu ya.
kaca mempersisi dengan bunga kembang sepatunya. Oh ini betul nih, bagian ini namanya nih, bagian ini. Ya. Wih, berarti ini namanya Ya. yang sini tak ada. Kenapa? Ya, kan sama kan? Ada? Ada ya kan? Ya. Diskusikan. Ayo nih yang kelompok 2 nih. Diskusinya mana, sama-sama mana kerjanya. Jangan masing-masing. Ayo lagi. Sama-sama sini kerjanya. Sama-sama lagi. Sisi kalau ternyata saya akan ke hati biar hati bantu jawabnya. Ya. Anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah siap presentasi? Siap! Ya, kita presentasi sama seperti kemarin.
Cuman Pak Guru minta yang presentasi ke depan jangan orang yang kemarin lagi, yang berbeda sekarang. Ya, jadi biar adil, kan? Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ya, bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok mangga akan menjelaskan tugas kelompok saya. Saya dari perwakilan kelompok 2 yaitu kelompok saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu disebut kelompok semangka. Saya perwakilan dari kelompok 4 yaitu durian. Silakan kelompok 1 yang bagian pertama dulu ya. Yang lain dengarkan. Kalau kira-kira ada kelompoknya yang salah, kelompok yang lain yang salah, kalian cepat kasih tahu Pak Guru atau kalian sanggah ya. Setelah mereka semuanya selesai. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 jawabnya bunga, buah dan bunga. Dua. Ini buah, ini bunga. Kita lanjut ke bagian kedua. Fungsi bagian keempat. Bagian bukan. Lagi bunga bakal tanaman baru. Ya. Buat tempat terjadinya Lanjut, biji. Lanjut. bunga, tempat terjadinya penyemprotan. Buah sebagai cadangan makanan. Biji bakal tanaman baru. Bunga fungsinya tempat terjadinya pembukaan. Banyak. Kedua, buah fungsinya sebagai cadangan makanan. Biji fungsinya bakal tanaman baru. Ada yang mau disanggah? Nah, Kelompok ada yang mau nyanggah enggak? Najwa mau nyanggah kelompok berapa? Ada enggak? Makanya kalian soalnya sama semua. yakin kita sama semua? Beda. Ada yang beda. Beda. Kelompok 2 beda ya. Makanya disimak dengan benar, jangan kalian melamun. Tadi Bahia, kemarin Bahia. Bahia. Jelaskan lagi tadi jawaban kamu, kelompok kamu. Tadi bunga jawabannya kamu apa tadi? Bakal tanaman baru, kan? Buah tempat terjadinya penyerbukan. Biji sebagai cadangan makanan. Siapa yang mau menyanggah? Silakan Zizan, kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3. Sebenarnya tuh harusnya tuh bunga sebagai tempat penyerbukan. Oke. Kalau biji sebagai tempat kita itu apa? Bakal tanaman baru. Oke. Lalu kalau buah untuk cadangan makanan. Cadangan makanan yang lainnya gimana? Setuju enggak? Setuju ya, berarti jawaban kelompok 2 itu keliru ya. Keliru jawabannya. Terbalik jawabannya dari kelompok 2 ya. Silakan lanjut bagian yang ketiga, bagian bunga. Misalkan suaranya sambil menghadap ke temannya. Yang lain dengarkan, kalau ada yang menyanggah lagi. Besar, biar kawan dengar.
penyangga. Coba ulangi dengan tak yang lain. Ya. Kalau yang ini Petala Bukit, kalau yang ini Pantai Bukit, dan yang ini Bakal Buah, dan yang ini Pulau Cakong, dan yang ini Pantai Sari. Kalau yang ini Banjar, dan yang ini Peropak, dan yang ini Pantai Bunga. Oke, kelompok 3. Baiklah, kelompok 3 silakan. Nomor 1 yaitu Kepala Bukit, nomor 2 yaitu Benang Sari, dan nomor 3 Tangkai Bukit, nomor 4 Mahkota Bunga, nomor 5 yaitu Tangkai Sari, nomor 6 Bakal Biji, nomor 7 Dasar Bunga, nomor 8 Kapal Buah, nomor 9 Bomba, nomor 10 yaitu Tantan. Keempat. Yang pertama Kelapa Bukit, yang kedua Kelapa Sari, yang Apa? Kelapa. Kelapa Kelapa ke kepala. Kepala, ya bukan kelapa ya. Ya, terus lagi. yang keempat Bakal Biji, yang Dasar Bunga, yang ini Tangkai Bukit, yang ini Mahkota Bunga, yang ini Bakal Buah, Kelopak Bunga, Tangkai Bukit. Ada yang mau menyangga enggak? Dari kelompok mana yang banyak yang ada yang keliru? Kelompok 2. Kelompok 2. Apa-apa saja yang keliru? Aska? Yang Pertama apa tuh? Kepala Bukit, tapi dia bilang tadi Kepala putik dia bilangnya apa tadi? Seharusnya kepala putik yang dia bilangnya tadi apa? Tadi Bahya bilang yang paling atas itu bagiannya apa? Kota Bahya Bunga. mahkota bunga dia bilang, berarti itu Salah. keliru ya, harusnya kepala Bukit. putik. Ada lagi yang lain? Alika? Bakal biji dibilang bakal buah. Betul betul yang dikatakan Alika atau yang dikatakan Bahya? Alika ya, berarti Bahya juga masih keliru. Oke, betul ya. Kelompok 2 banyak kelirunya karena tadi Pak Guru lihat kalian diskusinya pun tidak berjalan dengan baik. Ya, coba kita bahas lagi ya satu persatu. Yang ini bagian ini disebut apa? Kepala Bukit. Kepala putik. Ini bagian putik nih. Alat kelamin Aduan. ya jantan atau betina? Betina. Ini alat kelamin betinanya ini sebagai kepala putik. Yang ini tangkai putiknya jelas. Kalau ada kepala ada tangkai. Yang ini alat kelamin. Yang benang sari ini alat kelamin apa? Laki-laki kelamin jantan ya. Ini sebagai kepala sarinya, ini sebagai tangkai sari. Yang bagian paling besar itu yang berwarna-warni disebut apa? Mahkota. Kemudian yang di dalam ini adalah bakal biji. Di luar bakal biji itu pasti bakal buah. Yang paling bawah sini ini dasar bunga. Sedangkan di tepi-tepinya ini waktu bunga masih kuncup itu disebut dengan nih. Dasar bunga. Kalau dan yang paling bawah jelas namanya adalah nah ya, silakan ditutup presentasinya. Ya, dari presentasi kami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Mas Wawan kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi bentuk dan fungsi bagian tumbuhan, bunga, buah, dan biji, bisa kalian simak dalam video berikut. Kemudian bagian selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian yang ada di dalam bunga yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, bukit, mahkota. Nah, satu persatu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Kemudian kelopak bunga, Kelopak bunga ini asal bunga yang melindungi bunga waktu masih tumbuh. melindungi bunga waktu belum mekar bunganya. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam, hingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk mengikat kuku atau serangga lainnya agar tinggal pada bunga. Serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyembuhan. Butik bunga. Butik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya butik dikelilingi oleh benang sari. Butik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Pada bagian dasar tangkai butik terdapat bagian yang telah menjadi buah dan biji. Kemudian benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin janda. Pada kepala sari ini dihasilkan serbuk sari. Serbuk sari bersifat ringan dan mudah terbang untuk diulangi. Selain itu, serbuk sari dapat menempel pada kaki, kepala, dan tubuh atau serangga yang tinggal. Kemudian fungsi dari bunga adalah alat perkembangbiakan generatif, menarik serangga agar tinggal dan melakukan penyerbukan untuk menghasilkan biji, dinikmati oleh manusia dan keindahan biji. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas kandung, buah dan biji. Biji merupakan hasil dari tumbuhan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ada yang pernah nanam tanaman dari biji kan? Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji Ada yang berkeping berkeping satu, monokotil, dan biji berkeping kalau dua. yang berkeping dua itu dikotil. Kalau bisa dibelah bijinya itu namanya dikotil berkeping dua. Dapat disimpulkan bagian-bagian tumbuhan tersebut mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Kalian dapat menyaksikan pada gambar berikut ini. Setelah tayangan video tadi, siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi? Pertanyaan dari Aska, dari Zizan, dari Zizi. Pertanyaan dari Aska. Tadi pertanyaannya adalah buah itu asalnya dari mana? Angkat tangan. Jawab Aila dulu. Dari biji. Alika. Bunga. Jawaban yang benar adalah dari bunga. Ya, asalnya buah itu dari bunga dulu, ya, dari tanaman itu. Makanya kalau kalian lihat pohon, misalnya pohon jambu, ada yang tahu pohon jambu air di rumahnya. Sebelum dia berbuah, dia berbunga dulu kan, banyak yang kayak benang-benang kecil, jalan-jalan kecil tuh. Dia banyak dulu, dia berbunga dulu. Ketika itu udah rontok bunga-bunganya, dia akan tumbuh menjadi buah. Ya, betul. Pertanyaan Aska terjawab
Selanjutnya pertanyaan Zizan tadi. Pertanyaan Zizan adalah fungsi buah untuk tanaman itu sendiri itu apa jadinya? Kalau buah kan bisa kita makan. Fungsinya untuk manusia kan bisa kita makan kan buah itu kan. Nah, untuk tumbuhan itu sendiri fungsinya apa buah? Untuk tadi jadi bahasanya sebagai tempat cadangan makanan, betul. Ada lagi enggak yang lain? Buah itu tadi itu apa? Nah, itu jadi artinya apa tuh? Kalau bijinya jatuh dia Naila melindungi biji, betul ya. Jadi daging buah, makanya buah itu berdaging, biji di tengah-tengah itu untuk melindungi biji. Sedangkan biji tadi fungsinya untuk sebagai calon tanaman baru, dilindungi oleh daging buah tadi. Oke, terjawab. Sekarang pertanyaan dari Zizi. Mahkota bunga tuh ada fungsinya enggak? Ada enggak fungsinya? Apa fungsinya? Azena. Ya, membantu proses penyerbukan dengan cara menarik perhatian serangga. Makanya mahkota bunga itu berwarna-warni yang mencolok untuk menarik perhatian serangga. Menarik kupu-kupu, kumbang, untuk hingga setelah dari satu pohon, satu bunga ke bunga yang lain, dia akan terjadi penyerbukan. Bertemulah tadi kutip dengan benang sari tadi, ya. Terjadilah penyerbukan. Bagus ya. Nah, kalau demikian, nah jadi siapa yang mau menjawab pertanyaan di awal tadi? Kenapa pohon itu ada di mana-mana? Coba lagi. Bijinya tersebar kemana-mana dibawa oleh serangga ataupun angin, betul tidak? Iya, betul. Dia jadi kenapa bisa ada di mana-mana pohon itu? Karena ini pembentukan dari bijinya ataupun dari serbuk sarinya yang ditembakkan oleh angin, oleh serangga, kemudian bisa juga oleh air, sehingga terjadinya penyerbukan, pembuahan, tumbuhlah pohon-pohon di tempat-tempat yang seperti kita lihat di awal tadi ya, entah itu di gurun, di gunung, hutan, tepi jalan, ya, di mana-mana. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan-kegiatan kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang askar? Bagian-bagian tubuhnya itu bunga, buah, dan biji, betul ya. Sekarang fungsi dari bunga untuk apa? Tidak. Proses penyerbukan, betul. Bisa. Adi itu fungsi daun. Sekarang aku tanya, fungsi lainnya itu fungsi buah. Bisa. Yasmin berguna melindungi biji, betul. Sekarang fungsi biji. Azena, Pak Guru tunjuk ya, Pak Guru tunjuk asertif. Calon tumbuhan baru, betul sekali. Ya. Ini Pak Guru akan mengajar kalian bernyanyi fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Tadi kan awal-awal kita ada nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung kan. Jadi kita pakai nada itu saja. Liriknya seperti ini. Ya. Coba kita belajar dulu ya. Satu, pakai lagu naik-naik ke puncak gunungnya nadanya ya. Mulai 1, 2, 3. Angkat untuk menyerap air resapan di dalam tanah. Batang untuk menyalurkan air ke bagian lain. Daun untuk membuat makanan. Bunga untuk berkembang.
lewat, kalian bisa ingat, oh ini lagu ini fungsi akar, ini fungsi batang, fungsi daun, bunga, buah, biji ya. Gimana pelajaran hari ini? Perasaan kalian? Apakah yang dipahami tadi? Fungsi bagian tumbuhan. Ada 6 yang kita pelajari dari kemarin sampai hari ini, yaitu dari bagian dari bawah, biasakan dari bawah. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Ya, oke. Ada nggak yang masih kalian nggak paham atau yang kalian kurang paham, yang nggak ngerti? Kemarin yang bertanya tentang yang bentuk-bentuk daun itu siapa kemarinnya? Enggak, yang bertanya yang masih nggak ngerti tentang bentuk Nizar ya? Gimana, udah baca-baca belum bukunya? Udah ya, jadi tahu kan bedakan yang menyirip, menjari ya. Nah, kemudian Pak Guru juga melihat hasil. Ayo fokus dulu. Hasil dari pretest posttest kalian yang kemarin itu sebelum mulai pembelajaran nilainya rendah sekali. Setelah ada pembelajaran nilai kalian itu tinggi. Artinya kalian memang harus bisa mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar kalian. Contohnya kan ini bagian tanaman. Lihatlah tanaman di sekitar kalian. Nilai kalian lebih baik pada saat posttest melakukan pembelajaran ya. Nah itu kemudian yang Pak Guru juga beri penilaian di sikap kalian sudah jauh lebih bagus, disiplinnya, kemudian percaya dirinya, tanggung jawab kalian mengerjakan tugas, kerjasamanya. Walaupun tadi Pak Guru lihat ada kendala di kelompok 2 ya, sedikit kendala di kelompok 2, ada miskomunikasi, tapi secara keseluruhan udah bagus. Jika ini Pak Guru memberikan reward yang pertemuan kemarin, kelompok terbaik itu adalah kelompok 4 ya. Dan yang hari ini kelompok yang terbaik adalah kelompok seri, kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan duduk kembali. Siap-siap kita melakukan posttest. Kerjakannya sendiri, keluarkan kertas lembar lagi. Nah, tetap di bangkunya saja dulu. Tetap di bangku yang ini saja dulu, kerjakan. Dalam waktu maksimal 5 menit. Dengan soal yang sama seperti pretest tadi. Kan kalian udah tahu jawabannya, harusnya nilainya lebih tinggi lagi seperti yang kemarin. Nilai posttestnya lebih tinggi dibanding pretest. Silakan kerjakan tertib, dilarang kerjasama, kerjakan secara mandiri ya. Dicek dulu, dicek jawabannya. Kalau jawabannya itu jangan langsung cuma pendek-pendek saja, dijelaskan apa fungsi dari bagian yang kalian jawab itu, ya. Biar nilainya maksimal, biar nilainya tinggi.
Satu, apa keuntungan yang diperoleh oleh bunga? Membantu proses penyerbukan. Membantu proses penyerbukan. Sesuai dengan fungsinya, bunga sebagai alat berkembang biakan oleh pada tanaman, ya. Betul. Nomor 2, yang melindungi bakal calon baru. Buah. Iya, karena fungsi buah untuk melindungi. Nomor 3, siapa yang berperan? Biji. Karena calon tumbuhan baru. Betul sekali, ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu budaya sebagai edukasi budaya. Kali ini Pak Guru pilihkan lagu Kopi Pancong. Kopi. Kalau kopi itu bagian tanaman apa? Bijinya. Karena kita akan pilihkan lagu Kopi Pancong. Boleh berdiri? Silakan berdiri. Jadi kita mulai, ya. Kopi pancong itu artinya buat kopinya itu tidak penuh 1 gelas di pancong dia. Jadi lebih sedikit kopinya, makanya harganya lebih murah. Kalau kalian ke warung kopi udah besar nanti, ya, jangan sekarang ke warung kopi belum pantas kalian nongkrong di warung kopi sekarang, ya. Itu kopi pancong. Ya, kalau ke warung kopi boleh dengan ayah ibu kalian pagi-pagi sarapan boleh, jangan nongkrong tengah malam tidak boleh, ya. Pesan kopi kalau mau irit, mau hemat, pesannya kopi pancong aja, ini lebih murah. Ini cuma tidak sampai penuh gelasnya. Kopinya biasa. Kopinya biasa, tapi rasanya jangan salah, walaupun kopi pancong rasanya itu lebih enak bagi penikmat kopi karena dia lebih masuk. Murah pokoknya, biasanya ada yang jual 2.000, 3.000 1 gelas. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini dan sebelum saya pulang juga kita berdoa dulu, ya. Silakan Nadia pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Wow.
pertama adalah kelompok 3. Hati-hati ya. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 4. Kasih dimatikan ya. Pas kelasnya kan belajar sumber energi harus dihematkan. Dan kelompok 2.